Udah mulai. Assalamualaikum Mbak Elsa. Waalaikumsalam, Bu. Gimana kabarnya? Baik? Ya, alhamdulillah baik, Bu. Ya, alhamdulillah baik. Ini gimana nih? Apa yang bisa Bu Iin bantu? Mbak Elsa mungkin bisa cerita apa yang sedang dirasakan atau apa yang sedang digundahkan gitu. Begini, Bu. Saya kan kelas Mm-mm. 9, jadi saya mencari sekolah seperti itu. Lalu saya mendaftarkan ke Ya, beberapa sekolah dan betul. eh, dari sekolah-sekolah tersebut saya lolos tahap pertama dan salah satu sekolah Ya. sudah diterima. Jadi sebaiknya saya Mm-mm. bagaimana? Oke, ya. Jadi kalau boleh Bu In tahu, ya tujuannya Mbak Elsa dulu sekolah seperti apa sih yang sebenarnya pengen Mbak Elsa eh, masuki? Artinya kan setiap anak kan ketika lulus SMP pengen meneruskan di sekolah tertentu dengan tipe seperti ini, tipe seperti ini. Nah, kalau Mbak Elsa pengennya besok SMA-nya itu SMA yang seperti apa dulu? Yang SMA yang tipe SMA yang saya inginkan yaitu tipe SMA yang bisa SMA-nya yang pengen kamu. tipe SMA yang sangat saya inginkan adalah tipe SMA yang bisa memperkuat eh, keteguhan hati gitu, Bu, yang bisa Mm-mm. mendisiplinkan dan yang mempunyai bidang matematika yang lumayan untuk membina saya dalam kompetisi-kompetisi seperti KSN dan sebagainya. Ini jaringannya Bu Iin yang putus-putus apa punya Elsa ya yang putus-putus ya? Saya pakai Telkomsel 4G Plus itu, Bu. Ah, oke. Jadi kan memang Mbak Elsa ini kan bakat atau talentanya kan memang spesialisasinya itu kan di matematika ya. Ya, Bu. Oh iya, Bu Iin juga pakai itu. Ya, nggak apa-apa. Yang Kamu penting bisa apa sampai eh heeh. Jadi kan memang kamu kan punya talenta yang sangat unik. Talentanya itu di bidang matematika. Berarti kan memang harus memilih sekolah yang memang bisa untuk mengembangkan potensi kamu. Kamu tadi juga bilang bahwa pengen masuk sekolah yang mendisiplinkan. Berarti mungkin kan sekolah-sekolah dengan tipe boarding ya, tipe Iya, Bu. tipe menginap gitu. Ya, Ya, tipe sekolah-sekolah yang boarding atau menginap. Mm-mm. Nah, sekarang oke, dari tiga sekolah ya, dari tiga sekolah yang sudah di depan mata, ya dari tiga sekolah yang sudah di depan mata sudah tinggal kalau yang satu kan yang di Ansa kan sudah diterima. ya, Kemudian yang dua ini kan masih menunggu proses. Yang ya. satu tinggal pengumuman, yang satunya masih ada tahapan. Sekarang Bu In tanya, ketika kita bahkan ketika kita membeli barang pun, membeli barang ada misalnya Mbak Elsa beli baju, ya, ada beberapa pilihan. Itu biasanya ada klik pertama itu biasanya ada klik pertama. Biasanya walaupun udah jalan ke sana kemari, milih pilihan lain, biasanya itu klik pertamanya itu akan kembali lagi ke pilihan yang itu, gitu kan? Nah, Ya, Bu. sekarang Bu In tanya, apakah ada klik pertama dari ketiga sekolah itu kamu eh, nggak perlu menyebutkan sekolahnya nggak masalah. Jadi apa saya Bu In pengen tanya dulu, apakah ada yang klik pertama sejak awal pengennya di sekolah itu gitu? Ya, ada, Bu.
Ada. Alasannya apa? Ya, Eh, oke. Alasannya apa? karena sistem sekolahnya itu SKS, jadi seperti menarik gitu, Bu. Terus Mm-mm. eh, di sana juga sepertinya masuk situ saja rata-rata akademisnya sudah dipatok tinggi, jadi sepertinya persaingannya lebih ketat dan lebih menantang. Oh, oke. Berarti memang sangat cocok dengan tipikal kamu. Kamu itu kan tipikalnya memang harus ada persaingan. Dengan persaingan biasanya kamu itu anaknya lebih berkompetisi dan lebih semangat gitu ya. Oke, sekarang eh Bu In tanya, seandainya di sekolah yang kamu klik itu diterima, kira-kira langkah apa yang akan kamu lakukan? Kan setiap orang punya planning nih. Ketika saya diterima, saya mau begini, 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 atau mungkin saya eh, tujuannya atau punya sesuatu atau target yang ingin saya capai. Nah, Wiin pengen tanya, seandainya di sekolah yang kamu klik tadi itu diterima, yang kamu akan lakukan apa? Saya akan berusaha untuk lulus 2 tahun, Bu, dan juga mengembangkan skill matematika saya. Amin, insya Allah ya. Nah, eh, Bu Iin tidak akan terlalu jauh mencari tahu sekolah yang kamu inginkan itu yang mana. Tetapi ketika kamu sudah tahu bahwa bahwa tujuan akhirnya itu kamu seperti itu. Nah, sekarang kamu sudah tahu keinginannya. Terus langkah konkretnya habis ini kalau keterima. Ini pura-puranya udah keterima. Terus kamu mau ngapain? Ya, yang 2 sekolah tadi dibatalkan dan menjalankan sekolah tersebut. 2 sekolah lagi dibatalkan Ya, dan menjalankan sekolah tersebut. Nah, ya. kalau sudah masuk di sekolah tersebut, sudah pura-puranya kamu sudah jadi siswa di sekolah tersebut. Target kamu apa? Jadi lulusan terbaik, Bu, sama. Selain lulus 2 tahun, tapi kan pasti ada target yang hubungan. Maaf, nge-lag. Ya, alhamdulillah punya sesuatu target yang akan dicapai. Amin, semoga terlaksana. Pengen menjadi lulusan terbaik. Strateginya apa? Ya, Kan belajar. masing-masing punya strategi nih. Strateginya apa? Itu, Bu, bergaul sama orang-orang yang ambis. Jadi kita tadi ketularan ambis gitu, Bu. Itu sih. Oke, oke, baik. Jadi kalau misalnya sudah berada di lingkungan yang saling memotivasi, berarti memilih lingkungan yang tepat ya. Artinya ketika kamu sekolah di sana nanti, hal yang kamu lakukan adalah memilih lingkungan yang tepat, mungkin memilih ekstrakurikuler yang tepat, gitu kan? Menjalin hubungan yang tepat dengan dengan apa? Dengan pembina, dengan sekolah dan sebagainya kan. Nah, sekarang Bu In hanya bisa mendoakan semoga Mbak Elsa tidak ragu-ragu lagi untuk menjalankan pilihannya. Semoga di SMA-nya nanti Mbak Elsa bisa semakin berkembang, semakin maju, dan tercapai semua yang diinginkan. Tapi ingat bahwa semuanya juga harus disertai dengan kedekatan kita kepada Yang Kuasa. Itu ya. Ya, Bu. Amin, terima Oke, kasih. selamat melanjutkan belajar. Ya, Bu. Selamat melanjutkan belajar. Salam untuk keluarga, nggih. Salam untuk Bapak sama Ibu. Ya, Bu. Lama banget Terima nggak kasih. ketemu sama Zukan. Assalamualaikum, Mas Iya. Zukan. Waalaikumsalam.
Apa kabar? Baik, Bu, alhamdulillah. Ya, tapi sering kedinginan sih, Bu. Akhir-akhir ini Oh, emang apa lagi dingin. cuacanya? Oh, betul. Ini gimana ini? Apa yang bisa Ibu bantu nih dengan terkait masalah yang dihadapi Majukan kemarin ya? Sepertinya ada masalah dengan PJJ. Coba diceritain masalahnya, kendalanya apa? Ini, Bu, ya, kalau pertama yang saya rasain itu kan, Bu, kan kalau di Google Form itu kayak eh apa ya, ngumpulin tugasnya itu, misalnya kalau foto sih gampang, soalnya Mm-mm. sinyalnya nggak kuat, nggak harus kenceng banget gitu kan, Bu. Nah, tapi Mm-mm. kalau mau ngupload video itu bisa lama 30 menit baru kekirim Iya, gitu. oke. Kadang-kadang kalau sinyalnya hilang gitu malah jadi ngulangin lagi gitu. Oke, iya memang untuk Itu PJJ itu kendalanya memang banyak sekali ya. Jadi kalau itu iya, kendala teknis yang memang kadang kita kayaknya juga lancar-lancar aja sinyal apa tadinya, tapi tiba-tiba nge-lag gitu juga bisa juga sih. Nah, kalau misalnya seperti itu langkah yang ditempuh Majukan biasanya seperti apa? Kalau misalnya pas mau saya ngirim tugas. pindah-pindah. Oke, pindah-pindah tempat gitu. Iya, Bu. Heeh. Terus Soalnya selain misalnya pindah-pindah tempat untuk nyari sinyal kan, misalnya ya, pindah kan, iya, Bu. kan tadi itu kan misalnya pindah-pindah tempat untuk nyari sinyal. Selain itu apalagi yang dilakukan Masukan? Kadang pernah nggak apa jadi kayak telat gitu ngirim tugas? Oh, sering, Bu. Sering. Nah, terus yang dilakukan Majikan apa? Misalnya apa? Menghubungi gurunya atau mungkin komunikasi dengan gurunya atau gimana? Halo, Bu. Iya, halo, terdengar? Oh, terdengar, terdengar. Oke. Jadi kan tadi tak ulangin ya. Jadi kan tadi Iya, katanya Mas Yuka tadi katanya kan kadang sering terlambat nih ngumpulin tugas. ya. Terus langkahnya biasanya apa? Ngubungin gurunya atau nanyain ke teman atau apa? Ya, kalau misalnya emang kendalanya cuma sinyal, saya minta tethering masnya, Mas Dan. Kalau sinyal nggak kuat. Terus kalau misalnya emang Heeh, benar-benar nggak heeh. bisa ngirim tugasnya, nanti saya tanya gurunya. Mm-mm. Oke. Nah, Berarti juga sebenarnya satu ini, Bu, ada satu iya, kendala yang saya agak kurang suka banget. apa? Jadi kan kalau Google Classroom mesti kayak absen dulu kan gitu, Bu. Heeh, Absen. heeh, Nah, heeh. terus saya itu sudah kayak submit gitu, kayak tak Iya, tulis 2 kali atau 3 kali tapi nggak masuk. Terus heeh, gurunya nanti bilang di grup kelas, heeh. Zukan ini kok belum daftar hadir gitu. Oke, Padahal saya udah heeh. beberapa kali daftar hadir. Oke, kira-kira untuk mengatasi seperti itu, solusinya juga apa? Misalnya rasa submit nih, tetapi ternyata belum masuk ke Pak Guru atau Bu Gurunya. Nah, solusi untuk mengatasi seperti itu gimana? Kalau saya sih diulangi lagi, Bu. Diulangi Oke, lagi. diulangi lagi. Diulangi lagi sampai gurunya bilang Ya, sudah. sampai bisa. Oke. Pernah Iya. nggak pernah nggak ini kan kalau setahu Bu In tuh kadang ada nih teman lain ya yang screenshot bukti bahwa kamu udah ngirimkan. Pernah nggak Oh, melakukan iya, seperti iya. itu? Nah, heeh. Saya nganu beberapa kali ada tak screenshot tapi ada beberapa kali saya lupa. Jadi Oke. jadi itu. Ber- berarti dari kesimpulannya tadi nih, kesimpulannya tadi berarti kan kalau ada kendala, yang pertama memang kalau untuk PJJ ini kan memang harus ada bukti kan ya? Ya, Harus ada buktinya. Jadi mungkin Mas Dukan bisa ngelis. Jadi
yang harus dilakukan itu apa, itu di list, misalnya sudah screenshot atau belum. Itu kadang memang kalau anak, ya nggak hanya anak-anak, ibu pun sering kadang lupa ya, jadi mungkin Baik. lebih terus kalau misalnya nih, kalau dalam proses pembelajarannya, apakah Ya. ada kendala? Ini Apakah ada Bu, kendala kalau kan di rumah kan kayak gimana ya? Rasanya itu di rumah enak bebas gitu kan. Nah, terus dari saya kayak kalau misalnya ada pelajaran, nanti kalau ada soalnya nyari di Google gitu Bu. Jadi saya ngerasa sendiri kayak terlalu tergantung sama Google. Oke, Jadi iya. kalau nggak ada di Google nanti saya langsung, aduh gimana ini? Tanya Heeh. apa? Gitu. Heeh. Jadi kayak merasa kayak dimanjakan oleh Google-nya gitu Iya, ya. iya. Ya, ya emang itu juga Kak, satu. Oh, heeh. kalau mau tanya itu apa sih lagi? Kayak soalnya kayak sendirian gitu Bu, Jadi yang kayak tanya gitu, jadi nggak oh, enak gitu. oh. Jadi kan kayak memang karena suasananya suasana di rumah, jadi kayak orang di rumah, jadi nggak kayak orang sekolah gitu ya. Iya, Nah, iya. kalau untuk mengatasi itu, kira-kira kalau kamu yang akan kamu lakukan apa juga? Kalau saya itu telepon teman sih Bu. Saya ini kayak ada teman untuk bahas tugas gitu Bu, jadi garap bareng gitu. Dan sudah Ya, dilakukan itu? sudah beberapa kali sudah Alhamdulillah. dilakukan, jadi lebih enak gitu Bu. Kayak Iya. tanya jawab, yang ini gimana ya caranya gitu. Nah, silakan itu juga terus dilanjutkan ya. Jadi apa yang menurut kamu nyaman dan membawa kamu kepada suatu perubahan yang lebih mandiri, artinya googling itu bagus, nggak masalah, karena itu juga salah satu bentuk kita mencari literasinya. Tetapi juga harus dibijaksanai. Artinya kadang juga tidak semua hal yang ada di internet itu betul, itu benar gitu ya. Jadi Ya, harus ada cross check-nya gitu. Baik, Mas Jukan, terima kasih sekali. Semoga oh ya Bu. bermanfaat. Dan satu lagi, Amin. Ya, langkah konkret setelah pembicaraan ini untuk ya. memperbaiki sistem PJJ-nya Mas Jukan apa? Karena untuk kan masih ada ujian sekolah dan sebagainya. Langkah konkret yang akan kamu lakukan itu apa? Seperti janjinya Jukan ke Bu Iin. Supaya Oh, ya, ya, ditepati, ya. ya ditepati, dan nantinya akan membawa Jukan menjadi seorang murid yang lebih baik dengan hasil yang lebih baik pula. Kira-kira apa? Janji konkret ya Bu. Aksi konkretnya. Jadi habis ini saya mau ngapain sih? Gitu. Habis pembicaraan ini saya mau apa? Sebuah perubahan yang saya lakukan itu apa gitu. Saya mau ngerjain tugas-tugas yang kurang Bu. Oke. Kemudian, Mungkin ya Bu, mulai lebih sering untuk aktif lagi Bu. oke. Jujur aja Bu, kayak pas ada tugas gitu kayak ngerasa nanti aja gitu. Berarti memang butuh Mulai mungkin kedisiplinan diri ya. ya kedisiplinan diri saya ngerasa sih kurang waktu. Kurang. Nggak apa-apa. Sangat Ketika kurang. kamu udah sadar bahwa itu kekurangan kamu, artinya itu suatu kelebihan kamu malah. Jadi kelebihan seseorang yang menyadari kekurangannya itu adalah seseorang yang memang dia istilahnya insya Allah akan menjadi orang yang lebih baik, ya kan? Tapi kalau orang yang Amin, selalu amin, amin. merasa baik itu kan malah nanti juga nggak baik. Gitu. Oke, terima kasih Ya, percakapannya. Semoga dengan ngobrol ringan hari ini, Mas Jukan bisa menjadi murid yang lebih rajin, bisa lebih sukses, amin, tercapai amin. cita-citanya, nggih. Amin. Salam Amin. untuk keluarga Mas Wildan juga,
masih di rumah atau sudah berangkat ke TN? Oh ya, masih di rumah Bu, masih Oh, PJJ. masih. Oke, ya nanti bisa saling bertanya dengan Mas Wildan juga kalau ada kesulitan, gitu ya? Ya. Ya, oke. Terima Ya, Bu, kasih. nanti saya Assalamualaikum. sampaikan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan refleksi atas praktek coaching yang saya lakukan. Yang pertama untuk tujuan, yaitu menyampaikan tujuan coaching. Jadi sudah terlihat bahwa dalam praktek yang saya lakukan itu saya juga sudah menyampaikan tujuan dari kegiatan tersebut. Identifikasi, yang kedua adalah langkah identifikasi, yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coaching. Jadi saya juga telah berusaha memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa-siswa saya, yang dimana pertanyaan-pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan pemantik atau pertanyaan yang meminta tanggapan positif dari siswa. Rencana aksi. Di sini saya juga telah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mengarah pada aksi atau kegiatan yang akan mereka lakukan setelah mereka berdiskusi atau melakukan praktik coaching dengan saya. Yang terakhir adalah tanggung jawab, yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen dari coach dalam menjalankan rencana aksinya. Terlihat bahwa siswa-siswa sudah berani untuk mengatakan, untuk bercerita, untuk memberikan apa yang akan mereka lakukan setelah mereka melaksanakan praktek coaching dengan saya sebagai gurunya. Alhamdulillah, anak-anak sudah sangat terbuka untuk berdialog, sangat tidak takut, sangat merasa santai ketika kita hanya memberikan pertanyaan-pertanyaan, tidak seperti mendoktrin, tidak terlalu dalam tanda kutip menasihati. Jadi mereka merasa nyaman ketika mereka banyak bercerita dan kita sebagai pendengar yang aktif. Jadi apa yang mereka keluhkan, kita berikan respon yang baik. Apa yang mereka sampaikan, kita respon dengan baik dan juga kita arahkan. Dan alhamdulillah, apa yang kami lakukan berdampak positif dan mereka suka dengan sebuah kegiatan, yaitu kegiatan yang mengarahkan mereka pada suatu bentuk kemandirian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.